Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat berjumpa kembali di minggu pertemuan ke-6 dalam mengikuti PJJ pembelajaran PPKN. Anak-anak Bundo semuanya pada sehat? Sehat keluarganya juga. Semoga di dalam kegiatan ini, anak-anak Bundo selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Anak-anak Bundo yang Bundo cintai, Bundo selalu mengingatkan kepada kalian tidak lupa mempergunakan prokes, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan harus menjaga jarak dengan sesama temannya. Baiklah siswa semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran PJJ pertemuan ke-6 ini, terlebih dahulu kita tak lupa selalu membaca doa sebelum mulai belajar. Baiklah, semua anak-anak Bundo yang ada di dalam kegiatan PJJ ini, bertafakur kita dulu untuk membaca doa. Membaca doa mulai. Selesai. Baiklah siswa semuanya, Bundo akan mengulang kembali pembelajaran kita minggu kemarin, yang mana materi kita minggu kemarin itu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini Bundo mengulas sekilas bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar dan merupakan hukum dasar yang menepati kedudukan tertinggi. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah materi kita di minggu kemarin. Sekarang kita masuk lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu untuk menunjukkan sikap menghargai nilai kesejahteraan, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman. Dan siswa juga mampu memahami tentang kesejahteraan perumusan. Bundo ulang lagi, di mana siswa itu harus mampu memahami tentang kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Dan pengembangan nilai karakter yang harus kamu miliki di dalam sebagai seorang peserta didik adalah disiplin, jujur, dan bertanggung jawab.
Kalau kita lihat di dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada konstitusi atau undang-undang dasar yang harus ditaati agar pemerintahan negara berjalan dengan baik. Sehingga tujuan nasional dan cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat terwujud. Indonesia memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 resmi disahkan dan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI atau kita kenal dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan dan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan dasar negara Pancasila. Sebab pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang fundamental. Kalau kita lihat di dalam seorang pakar sarjana hukum yang bernama E.C.S. Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jim Lee Ansidik disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Pada sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam masa persidangan kedua, dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri dari Wongsonegoro, Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita kenal dengan PPKI atau juga kita kenal dengan Dr. Rizal Jumbi Ingkai dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk dengan tugas mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
dan melanjutkan kerja BPUPKI. Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang setelah keanggotaannya bertambah 6 orang menjadi 27 orang. Pada sidang tersebut, PPKI berhasil menetapkan 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila dan batang tubuh yang merupakan konstitusi tertulis yang singkat dan super. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Maka di sini, di dalam pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dibentuklah pertama pembentukan PPKI, yang kedua, sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dan yang ketiga adalah sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, dan yang keempat, sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Maka, untuk lebih jelasnya kalian boleh membaca buku paket bab 3, halaman 63 sampai dengan halaman 70. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Sebelumnya, Bunda ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.